Halo semuanya, selamat datang kembali di Kopi dan Firman. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu ya, hidup lagi adem ayem, tiba-tiba ada masalah besar datang? Kayak badai gitu nggak terduga. Nah, hari ini kita mau ngobrolin satu sudut pandang yang menarik banget nih, tentang gimana sih cara kita merespon badai kehidupan itu. Kita bakal kupas ini dari sebuah sumber, yaitu Intisari Khotbah Kebaktian Minggu 1 Juni 2025, dari Abalov Barat. Jadi tujuannya apa? Ya, kita mau coba gali sama-sama apa aja sih wawasan penting dari sumber ini buat Anda semua dalam menghadapi tantangan. Sumber ini, khotbah ini, pakai analogi yang, wah, kuat banget menurut saya. Perjalanan Rasul Paulus ke Roma. Ingatkan cerita itu? Yang ada badai dahsyat di laut? Itu ada di Kisah Para Rasul 27. Anda mungkin ingat lah ya cerita kapal karam yang cukup mengerikan itu. Paulus di situ statusnya tahanan loh. Tapi justru respons dia di tengah krisis itu yang jadi pelajaran penting buat kita. Betul sekali. Dan poin pertama yang kelihatan banget dari sumber ini itu soal keyakinan. Keyakinan yang teguh pada janji Tuhan gitu ya. Bahkan pas lagi genting banget, coba bayangin deh. Itu kan semua penumpang kapal udah panik, udah ngerasa wah bakal tenggelam nih. Tapi Paulus dia dapat pesan ilahi kan, dia malah yakin semua orang bakal selamat. Di ayat 25 itu dia sampai bilang, "Aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dikatakannya kepadaku." Ini bukan sekedar apa ya, keyakinan pasif aja, tapi jadi kayak jangkar gitu loh, di tengah situasi yang nggak pasti banget. Nah, ini pertanyaan refleksi buat Anda mungkin, janji atau keyakinan dasar apa sih yang bisa jadi pegangan Anda, jadi jangkar Anda pas lagi dihantam badai? Wah, menarik ya. Tapi keyakinan ini nggak lantas bikin Paulus jadi pasif kan? Nggak cuma diam nunggu. Justru ini nyambung ke poin kedua yang dibahas. Tetap bertindak pakai hikmat. Khutbahnya itu menyoroti gimana awak kapal di ayat 28, mereka kan mengukur kedalaman laut tuh, pakai batu duga. Pas mereka ngerasa udah dekat daratan. Itu kan tindakan yang bijaksana ya, pakai perhitungan. Iya, betul. Sumber ini negasin, iman itu yang nggak sama dengan nekat. Atau mengabaikan logika gitu aja. Pengkhotbahnya bahkan kasih contoh yang agak lucu sih. Kita berdoa, berkati sepiring penuh makanan nggak sehat, terus berharap nggak kenapa-napa. Haha, iya, iya. Itu bukan iman namanya, tapi ya kurang bijaksana, gitu katanya. Betul, dan sumber ini juga mengaitkan hikmat dalam bahasa aslinya itu sophos ya, merujuk ke 1 Korintus juga, itu dengan Kristus sendiri sebagai hikmat Allah. Artinya gini, hikmat itu bukan sekedar pinter teori atau teologi aja, tapi lebih ke kemampuan kita buat bertindak selaras sama maunya Tuhan berdasarkan firman-Nya. Oh, jadi nyambung ya? Iya, jadi iman sama hikmat itu harus jalan bareng. Kayak dua sisi koin lah. Mirip kayak yang Yakobus 2 bilang, iman tanpa perbuatan kan mati. Nah, pertanyaannya lagi buat Anda. Gimana Anda bisa menggabungkan nih iman yang bertindak bijaksana ini dalam tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang? Udah melibatkan pertimbangan hikmat ini belum dalam keputusan sehari-hari Anda? Oke, oke. Jadi, bukan cuma percaya dan bertindak bijak buat diri sendiri aja ya. Ada lagi nih, dimensi ketiga yang juga, wah, penting banget. Tetap peduli sama orang lain. Bahkan pas kita sendiri lagi susah. Di ayat 31-36 itu kan kelihatan, Paulus mencegah awak kapal kabur demi semua orang selamat. Terus diajak makan bareng setelah 14 hari nggak makan. Padahal kita ingat lagi, dia itu statusnya tahanan loh. Fokusnya bukan ke masalah dia sendiri. Hmm. Pengkhotbahnya juga cerita pengalaman pribadi ya, waktu istrinya didiagnosis tumor. Respon pertama istrinya itu sebelum tahu hasilnya jinak atau enggak. Dia bilang, jadilah kehendak Tuhan. Itu kan nunjukin fokusnya ke Tuhan, bukan ke rasa takutnya. Dan tetap jalanin hidup gitu. Nah, ini dia nih. Menurut saya ini relevan banget buat kita sekarang. Seringkali kan kalau kita lagi susah, kita jadi fokus ke diri sendiri ya, fokus ke dalam. Ya betul. Peduli sama orang lain di tengah badai kita sendiri, itu bisa jadi wujud iman yang otentik banget. Yang relasional, fokusnya jadi geser. Bukan lagi, kenapa sih ini terjadi sama aku, tapi jadi, gimana aku tetap bisa jadi berkat buat orang lain ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan kita berdasarkan sumber khotbah tadi, ada 3 respon kunci ya waktu menghadapi badai kehidupan. Pertama, pegang teguh janji atau keyakinan dasar Anda, apapun itu. Kedua, jangan lupa bertindak, tapi bertindak yang bijaksana, yang penuh pertimbangan. Pakai hikmat. Dan ketiga, nah ini, jangan lupakan orang lain. Tetap peduli, tetap jadi penopang buat orang di sekitar kita, meskipun kita sendiri lagi dalam kesulitan. Terus pertanyaannya,
Apa artinya semua ini buat Anda secara pribadi? Iya, sumber ini ngasih satu pemikiran penutup yang menurut saya cukup menantang ya buat direnungkan. Mungkin tujuan kita ngadepin badai itu bukan cuma sekedar, ya udah yang penting selamat, yang penting lewat kita. Bisa jadi badai itu sendiri adalah semacam arena latihan buat apa? Buat kita bertumbuh dalam iman kita, percaya janji, dalam hikmat kita, bertindak bijak, dan dalam kapasitas kita untuk mengasihi sesama. Justru pas kita lagi berjuang itu. Menarik. Jadi pertanyaannya gini, gimana kalau cara Anda merespon badai yang lagi Anda alami saat ini, itu bisa jadi inspirasi, atau malah jadi pertolongan nyata buat orang lain yang mungkin lagi ngalamin hal serupa. Nah itu mungkin sesuatu yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan lebih lanjut. Oke, cukup ya sepertinya ngobrol kita kali ini. Ya ya, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Bye. Bye.